Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita sudah selesai membahas peluang, sekarang kita akan belajar tentang statistika. Statistika ini sudah pernah kalian pelajari mulai dari SD, SMP, dan sekarang di SMK kita perdalam lagi. Saya yakin kalian juga sudah familiar dengan istilah mean, median, dan modus dalam ukuran pemusatan data. Jadi mean itu artinya rata-rata hitung, median itu nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, dalam menghitung mean, median, dan modus itu caranya berbeda tergantung dari jenis datanya. Untuk data tunggal atau data berkelompok. Nah, sekarang kita akan bahas mean data tunggal dulu. Saya yakin kalian udah bisa ya. Jadi mean itu simbolnya X bar sama dengan jumlah dari datanya ini. 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7 dibagi banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sama dengan 56 dibagi 7 sama dengan 8. Jadi rata-ratanya atau minnya adalah 8. Gampang banget kan? Lalu kalau misalnya yang B, ini adalah data tunggal yang berbobot karena memiliki frekuensi. Cara mencarinya gimana? Jadi kita kalikan datanya dengan frekuensinya. Jadi 5 dikali 4 lalu ditambah 10 kali 6 ditambah 15 kali 8 ditambah 20 kali 2 per 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2 yaitu 20. 5 kali 4 20, 60, 120, 40 dibagi 20 sama dengan jumlahnya adalah 240 dibagi 20 sama dengan 12. Gampang banget ya. Lalu untuk mean yang data berkelompok bagaimana? Data berkelompok itu apa sih? Data berkelompok itu adalah data yang memiliki interval-interval atau selang-selang seperti ini. Jadi dari nilai 20 sampai 24, 25 sampai 29 dan seterusnya. Caranya mudah. Kalau misalnya dalam bentuk tabel kayak gini, kalian bisa buat tabelnya lagi dan tambahin di sebelah kanannya ada kolom XI atau nilai tengah. Nah, nilai tengah itu berarti dari 20 sampai 24. Itu berarti kan nilainya 20, 21, 22, 23, 24. Yang tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya adalah 22. Lalu apakah untuk data-data yang lain juga selang-selang yang lain kita juga harus buat seperti ini? Gak perlu. Jadi dari selang yang pertama kita udah bisa lihat 20 sampai ke 22 itu berarti kan ditambah 2. Jadi untuk yang selanjutnya setiap batas bawahnya ini ditambahin 2 untuk mendapatkan nilai tengahnya. Jadi 25 tambah 2 27, lalu 32 37, 42 47. Dah. Lalu setelah itu kita cari FI kali XI. Maksudnya apa? Frekuensi dikali nilai tengahnya. Jadi 4 kali 22 88. Lalu 8 kali 27 216. Lalu 14 kali 32 448. 12 kali 37 444. 10 kali 42 420. 2 kali 47 adalah 94. Dijumlah semuanya hasilnya adalah 1710. Nah, jadi untuk mencari X barnya sama dengan 1710 dibagi ini 50 atau jumlah frekuensinya sama dengan 34,2. Begitu ya caranya. Modal utamanya kalian adalah teliti dalam menghitung karena datanya banyak. Lalu median. Median kita cari yang data tunggal dulu. Tentukan median dari data-data berikut. Syarat untuk mencari median adalah wajib hukumnya untuk mengurutkan datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi contoh nih yang A dulu. Yang A dulu berarti
kita urutkan adalah 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13. Nah, setelah itu kita hitung jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau datanya ganjil berarti untuk mencari letak mediannya adalah banyaknya data ditambahin 1, habis itu dibagi 2. Jadi kalau ini datanya 9 ditambahin 1, 10, dibagi 2, 5. Berarti letak median ada pada data ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, atau kalian yang mau gampangnya lagi ya kalian tinggal lihat aja ya, karena datanya sedikit jadi bisa kelihatan mana yang ada di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya datanya banyak berarti pakai cara tadi, banyaknya data ditambahin 1 dibagi 2, itu kalau ganjil. Nah sekarang kalau genap bagaimana? Sama, yang pertama kita urutin dulu. Jadi 4, 5, 5, 6, 8, 10, 10, 11, 12, 15. Nah jumlah datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyaknya data ada 10. Untuk mencari mediannya tinggal bagi 2 aja. 10 bagi 2 adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Data yang ke 5. Tapi 5 ini letaknya nggak di tengah-tengah. Jadi kalau datanya genap maka tengah-tengahnya ada 2. Data ke 5 dan ke 6. Nah terus mediannya adalah jumlah dari yang tadi dibagi 2. Jadi 8 tambah 10 dibagi 2 sama dengan 9. Itu adalah mediannya. Jadi kalau misalnya ganjil itu tengah-tengahnya ada 1, kalau genap itu tengah-tengahnya ada 2. Tapi setelah itu dicari rata-rata dari tengah-tengahnya itu tadi ya. Nah sekarang yang C, data tunggal yang berbobot. Kalau kalian nemu yang begini, kalian tambahin lagi tuh tabelnya. Nah kita tambahin, ini kan nilainya, ini F frekuensi, lalu kita tambahin frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah dari frekuensinya. Jadi yang pertama kita tulis 1. Kenapa 1? Karena ini juga 1. Kalau di sini 5 ya kita ikutan tulis 5 ya. Terus yang di sini adalah kita dapat dari 1 ditambah 4 yaitu 5. Lalu untuk di sini berarti 5 tambah 5 10. 10 tambah 10 20. 20 tambah 5 25. Lalu untuk mencari letak mediannya, letak median, karena median itu adalah nilai tengah berarti setengah dari frekuensinya ada 25 sama dengan 12,5. Kalian cari yang ada di frekuensi kumulatif yang mendekati 12,5, boleh lebih tidak boleh kurang. Itu berapa yang mendekati 12,5? Tidak boleh kurang dan boleh lebih, yaitu frekuensi kumulatif 20. Frekuensi kumulatif 20 itu datanya berapa? Datanya adalah 20 juga, kebetulan ya. Jadi mediannya adalah 20. Kalian ingat median itu adalah datanya bukan frekuensinya. Jadi 20 yang ini bukan median, tetapi data yang memiliki frekuensi kumulatif 20 adalah mediannya. Kebetulan ini sama ya. Sekarang median data berkelompok. Rumusnya seperti ini. Nah, nanti di statistika rumusnya banyak yang mirip-mirip kayak gini. Jadi kalau kalian udah hafal satu, maka nanti kalian akan mudah untuk menghafalkan rumus yang lain. Langsung aja ke contoh soal. Nah, kita mau mencari median dari data lama waktu siswa mengitari stadion sebanyak 5 putaran. Nah, dari tabelnya ini kalian buat lagi, lalu ditambahin kolom frekuensi kumulatif sama kayak tadi. Jadi yang pertama kan 8, kita tulis 8 tambah 10 18 tambah 13 31 tambah 17 48 tambah 14 62 tambah 11
73 tambah 7, 80. Jadi 80 adalah jumlah frekuensinya. Nah, sekarang pertama kita cari dulu letak median. Letak median adalah setengah dikali frekuensinya. Setengah kali 80 berarti adalah 40. Nah, lalu kalian cari di frekuensi kumulatif yang mendekati 40, boleh lebih, tidak boleh kurang. Berapa? Yaitu 48 kan? Berarti letak mediannya ada di sini. Atau ini disebut juga dengan kelas median. Nah, kalau sudah tahu kelas median, sekarang kita masuk ke rumusnya. Median adalah seperti ini rumusnya. Nah, TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawah adalah batas bawah kelas median dikurang 0,5. Jadi batas bawahnya kan ini 45 dikurang 0,5 adalah 44,5 ditambah setengah N. Setengah N-nya udah kita hitung tadi ya, hasilnya adalah 40. Jadi 40 dikurang frekuensi FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 31 per FME, artinya frekuensi pada kelas median, frekuensi yang biasa pada kelas median. Itu adalah ini, yaitu 17 per P itu adalah panjang kelas. Jadi dari 45 ke 49 itu berapa sih? 45 ke 49, 45, 46, 47, 48, 49, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, begitu caranya. Jadi 44,5 ditambah 40 kurang 31 adalah 9 per 17 dikali 5. 44,5 ditambah 9 kali 5, 45 per 17 sama dengan 44,5 ditambah 45 per 17 adalah 2,65. Dijumlahkan jadinya 47,15. Nah, begitu caranya, meskipun agak rumit, tapi kalau kalian sering belajar, saya yakin pasti ini bakalan jadi mudah banget. Lalu sekarang modus ini yang paling gampang karena dia nilai yang paling sering muncul. Jadi dari contoh ini, data tunggal ini, nilai yang paling sering muncul mana? Dari yang pertama kelihatan ya, modusnya adalah 5 karena dia muncul 3 kali, paling banyak dari yang lain. Lalu yang nomor 2, modusnya berapa? 6-nya 3, 7-nya juga 3, ya berarti modusnya ya dua-duanya 6 dan 7 karena banyaknya sama-sama 3. Yang nomor 3, modusnya berapa? 5-nya 3, 6-nya 3, 7-nya 3. Apakah modusnya 5, 6, dan 7? Tidak, karena datanya memang cuma itu, jadinya modusnya tidak ada. Karena tidak ada yang paling banyak, semuanya sama banyaknya. Nah, kalau yang nomor 4 gampang banget malah kelihatan. Kalian tinggal lihat dari frekuensinya yang paling banyak yang mana. Frekuensi paling banyak adalah 10. Datanya berapa? Datanya adalah 20. Berarti modusnya adalah 20. Gampang banget ya. Lalu modus data berkelompok. Ini dia. Mirip-mirip sedikit lah sama median ya. Langsung ke contoh soalnya. Nah, gampang, jadi kalian kalau udah bentuk tabel kayak gini berarti tinggal kalian pilih mana yang frekuensinya paling banyak. Berarti kan frekuensi paling banyak adalah 17. Berarti kelas modusnya adalah ini. Kelas modus. Berarti modusnya pasti letaknya antara 45 sampai 49. Langsung masuk aja ke rumusnya, yaitu tepi bawah ditambah D1 itu selisih frekuensi dengan sebelumnya kelas modus. D2 itu adalah frekuensi kelas modus dengan sesudahnya.
lalu dikali panjang kelas. Tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya adalah 45, berarti tepi bawahnya 44,5 ditambah D1. Selisih dengan frekuensi sebelumnya, berarti 17 dikurangi 13. 4 ditambah D1, 4 tambah D2. Frekuensinya dikurang sesudahnya, berarti 17 dikurang 14, 3 dikali panjang kelas tadi ya, 45, 46, 47, 48, 49, itu ada 5. Jadi 44,5 ditambah 4 kali 5 adalah 20 per 7 sama dengan 44,5 ditambah 2,86. Jumlahnya adalah 47,36. Berarti modusnya adalah segini. Jelas ya? Semoga jelas karena ini mudah, meskipun rumit tapi mudah, kalian bisa hitung pakai kalkulator. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihannya seperti biasa. Saya tunggu sampai jam 9 saja. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan, jangan lupa kasih nama dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.